Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai menurun dan kita bisa melakukan banyak aktivitas di luar rumah, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara selalu menjaga tubuh tetap terhidrasi, menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan tidak lupa untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan dari diri sendiri maupun kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra atau biasa dipanggil Salsa dari kelas 4B Fakultas Psikologi UHAMKA dari angkatan 2020 dengan NIM 2008015242. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi-materi tersebut diantaranya yang pertama adalah apa itu self-harm. Yang kedua, apa itu self-harm dalam Islam. Yang ketiga, azab bagi orang yang melakukan self-harm. Yang keempat, cara untuk menghentikan kebiasaan self-harm tersebut. Dan yang kelima, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang beriman untuk menghadapi cobaan kehidupan yang mengarahkan dia untuk melakukan self-harm. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu materi tersebut. Yang pertama ada self-harm. Kalian tahu gak sih apa itu self-harm? Self-harm adalah sikap impulsif yang kerap dilakukan oleh seseorang dengan gangguan mental dan emosional. Biasanya perilaku ini dilakukan dengan sengaja, tapi tanpa diiringi dengan keinginan untuk bunuh diri. Salah satu bentuk self-harm yang paling umum ialah menyayat bagian tubuh tertentu menggunakan pisau. Mengutip jurnal berjudul Self-Injury in Teenagers karya Kay Larson tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan sebagai kompensasi luka batin yang dialaminya. Banyak pasien gangguan mental merasa stabil emosinya setelah melakukan self-harm. Dalam ilmu psikologi ada dua faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kecenderungan neurotik dan faktor eksternalnya adalah pola asuh orang tua yang otoriter. Kemudian, yang kita bahas selanjutnya self-harm dalam Islam. Kalian tahu gak sih self-harm dalam Islam itu bagaimana? Self-harm dalam Islam digolongkan sebagai perbuatan zolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hambanya yang berbuat demikian. Dalam surat Yunus ayat 44, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri." Tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Dijelaskan dalam buku Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran karya Ahzami Sami'un tahun 2006. Umat muslim tidak diperkenankan untuk merusaknya, apalagi menyakiti diri sendiri dengan melakukan self-harm. Larangan tersebut beberapa kali dijelaskan dalam dalil sahih lainnya. Melalui sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa self-harm dalam Islam tidak diperbolehkan. Perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena termasuk perbuatan zolim yang sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala mengancam memberikan azab kepada orang yang berbuat aniaya atau menzolimi diri sendiri. Di antaranya yakni yang pertama, dijanjikan neraka. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 30. Azab yang kedua adalah mendapatkan siksa yang setimpal. Seseorang yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka ia juga akan meminum racun tersebut tanpa kesudahan. Dan bila ia menikam dirinya dengan alat tajam, maka di neraka tubuhnya juga akan ditikam berkali-kali. Intinya, apa yang telah dilakukan akan kembali pada dirinya sendiri di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Dari Sabit bin Dahak radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia,
maka dia disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, azab yang ketiga atau azab yang terakhir, diharamkan surga. Dari Jundub bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu pada umat sebelum kalian, ada seorang lelaki yang terluka. Dia tidak sabar, kemudian dia mengambil pisau, dan ia potong sendiri tangannya. Belum lagi darahnya kering, orang itu pun meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala berkata, hambaku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka aku haramkan baginya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan begitu, umat muslim hendaknya memahami betapa berharganya ia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih emosi pada luka batin di masa lalu, orang yang berkeinginan untuk melakukan self-harm hendaknya mengalihkan fokus pada hal lain yang bersifat positif. Cara ini bisa dilakukan untuk mengurangi kecenderungan melakukan self-harm. Selain itu, ada pula cara lain untuk menghentikan kebiasaannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, alihkan perhatian. Mengutip laman Kids Health, dorongan untuk melakukan self-harm akan berlalu jika seseorang mau mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Namun, cara ini tidak akan berhasil tanpa dorongan dan keinginan untuk sembuh dari dalam diri sendiri. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengalihkan pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengobrol dengan teman lewat telepon. Yang kedua, kalian bisa mandi. Tapi pastikan di kamar mandi kalian tidak ada benda-benda tajam. Yang ketiga, kalian bisa berjalan-jalan atau berlari, bersepeda, menari, atau melakukan aktivitas olahraga lainnya. Kemudian, bermain dengan hewan peliharaan, menonton TV, dan meminum segelas air. Kemudian, cara yang kedua setelah alihkan perhatian ada tenangkan diri. Pada beberapa kasus, keinginan self-harm timbul karena perasaan gelisah dan marah. Jika itu terjadi pada diri, segera lakukan aktivitas yang bisa menenangkan. Kalian bisa meluapkan emosi negatif yang dirasakan kepada orang terdekat. Pastikan orang tersebut bisa dipercaya, sehingga kalian tidak khawatir rahasia yang diceritakan akan disebarluaskan. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah ekspresikan rasa sakit. Mungkin memang sulit untuk memahami dan mengenali rasa sakit yang kita alami. Tapi, agar tidak berujung self-harm, kalian bisa melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai alternatifnya. Yang pertama yaitu menggambar atau mencoret-coret di atas kertas menggunakan pena warna merah. Tuliskan pada buku, luka, amarah, dan rasa sakit yang dialami. Buat lagu atau puisi yang menggambarkan perasaan. Dan yang terakhir, dengarkan musik yang berbicara tentang perasaan kalian. Itulah cara-cara untuk menghentikan kebiasaan melakukan self-harm. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang beriman untuk menghadapi cobaan dalam kehidupan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan self-harm. Yang pertama yaitu ada bersabar. Cobaan harus dihadapi dengan sabar dan berusaha ikhlas. Percayalah bahwa selalu ada hikmah dari setiap perkara. Untuk mencari ketenangan dalam Islam dan mendapatkan jiwa tenang dalam Islam, hendaklah memperbanyak amalan istighfar dan bersyukur terhadap kondisi yang ada. Cara bersyukur menurut Islam bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah dan menerima apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Setelah bersabar, yang kedua ada berdoa. Saat menghadapi kesulitan, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memohon agar diberikan kemudahan dan kekuatan. Sebenarnya, tidak ada cobaan yang melebihi kemampuan kita. Kita hanya perlu berserah diri kepada Allah, dan jika perlu lakukan sholat tahajud untuk muhasabah hati di malam hari.
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebijakan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak kami sanggup memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang terakhir, setelah berdoa, ada tidak berputus asa. Sesulit apapun keadaan kita di dunia, tetap janganlah putus asa. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sangatlah besar. Maka itu kita tidak boleh menyerah terhadap rahmat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil, Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, itu saja pembahasan materi tentang self-harm dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Kalian boleh loh memberi kritik dan saran juga pendapat kalian tentang materi yang telah disampaikan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih ya sudah menonton video ini dan memahami materinya dengan seksama. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Saya Salsabila Azahra pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.